Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Dahlan, SEMAK. Saya adalah dosen tetap pada Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar di Kota Makassar. Pada video kali ini, saya mempresentasikan mata kuliah perpajakan 2 pada pertemuan kedua dengan tema PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa pokok bahasan atau capaian yang ingin dicapai dalam pembahasan kali ini. Yaitu pertama itu, kita akan membahas tentang pengertian dari PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26. Yang kedua itu, membahas tentang subjek dan objek PPh pasal 21 dan 26. Yang ketiga, yang bukan subjek PPh pasal 21, kemudian penghasilan yang tidak kena pajak, dan yang terakhir itu adalah tarif progresif. Adapun capaian dalam pembelajaran ini adalah pertama itu bahwa mahasiswa mampu memahami bagaimana apakah pengertian dari PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26 itu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami yang mana yang masuk dalam kategori subjek dan objek PPh pasal 21 dan 26. Yang ketiga, mampu memahami yang mana yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak dan berapa besarannya. Dan yang terakhir itu bahwa mahasiswa mampu menerapkan perhitungan PPh pasal 21 itu dengan menggunakan tarif progresif atau yang biasa dikenal dengan tarif PPh pasal 17. Di dalam pembelajaran ini saya menggunakan evaluasi akhir. Saya menerapkan evaluasi akhir itu berdasarkan 5 kriteria. 5 kriteria itu pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran itu nilainya adalah sebesar 10%. Yang kedua itu meliputi sikap. Jadi sikap ini terkait dengan perilaku dari mahasiswa. Dari perilakunya, dari cara berpakaiannya itu akan menjadi penilaian. Dan itu besarnya adalah 10%. Dan yang ketiga itu merupakan aktivitas. Aktivitas itu saya bagi menjadi tugas, kuis, dan diskusi. Itu nilainya adalah sebesar 40%. Dan yang keempat itu adalah ujian tengah semester atau mid test, itu nilainya sebesar 20%, dan yang terakhir itu adalah final self test, itu nilainya sebesar 20%. Nah, untuk penilaian evaluasi ini, biasanya di dalam proses penilaian itu sebelum perkuliahan dimulai ada namanya kontrak kuliah. Jadi dalam kontrak kuliah itu kami, saya selaku dosen dan mahasiswa itu biasanya menerapkan kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu meliputi memilih ketua tingkat, menentukan kesepakatan jam berapa masuk. Kalau biasanya kalau sesi pertama jam 8, ya paling lambat 8.15 itu saya sudah mengabsen. Yang kedua, pemilihan ketua tingkat, kemudian penilaian itu juga meliputi tadi yang evaluasi itu meliputi kehadiran, sikap, aktivitas, mid test, dan final test. Setelah itu model pembelajaran. Model pembelajaran yang terapkan di mata kuliah perpajakan itu menggunakan persentase. Jadi biasanya persentase itu ya saya lakukan sebesar selama 15 menit. Kemudian di sela-sela saya persentase, mahasiswa bertanya. Kemudian ada tahapan yaitu diskusi. Dalam diskusi itu biasanya diskusi terkait dengan materi dan hal-hal aturan-aturan terbaru tentang perpajakan, dan ada juga namanya kuis. Jadi kuis itu ya apakah saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan mereka menjawab, atau mahasiswa yang satu bertanya dan boleh memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menjawab. Untuk tugas, biasanya saya memberikan tugas itu di akhir pembelajaran. Kalau biasanya dosen memberikan tugas sebelum masuk, mereka sudah harus membuat dalam bentuk review atau rangkuman. Saya justru setelah pembelajaran. Jadi kalau hari ini saya memberikan materinya, berarti besok paling lambat itu mereka sudah harus membuat rangkuman tentang materi-materi yang kita bahas hari ini. Baik, masuk saya ke materi, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26. Nah, kita akan masuk ke materi, ya, membahas tentang definisi atau pengertian dari penghasilan. Nah, definisi dari PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
berupa honor, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi jika menilik kepada definisi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa PPh pasal 21 itu dikenakan atas seluruh penghasilan ya yang diterima oleh orang pribadi, apakah dia berupa gaji, upah, honor, tunjangan atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun berarti bisa berupa finansial atau non finansial. Nah, subjek dari PPh pasal 21. Jadi subjek PPh pasal 21 itu adalah pertama itu adalah pegawai tetap. Pegawai tetap. Yang kedua itu pegawai tidak tetap. Ya, di mana yang pegawai tidak tetap ini adalah penerima uang pesangon atau uang pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Dan yang ketiga ada yang masuk dalam istilah bukan pegawai. Nah, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain. Bukan pegawai ini dibagi menjadi dua, yaitu bukan pegawai yang sifatnya berkesinambungan dan bukan pegawai yang sifatnya berkesinambungan. Nah, yang manakah yang masuk dalam kategori bukan pegawai yang berkesinambungan? Yang masuk dalam kategori bukan pegawai berkesinambungan berarti orang yang menerima penghasilan yang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak. Sedangkan yang bukan pegawai tidak berkesinambungan berarti hanya menerima penghasilan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan yang masuk di sini adalah penerima hadiah atau penghasilan atau berupa atau peserta yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan mengikuti suatu kegiatan, misalnya kegiatan lomba, mengikuti rapat, kepanitiaan, peserta pendidikan, magang, atau peserta kegiatan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah pesangon. Yang manakah yang dimaksud dengan objek? Nah, objek dari PPh pasal 21 itu adalah penghasilan yang sifatnya teratur. Nah, penghasilan yang sifatnya teratur itu berupa gaji. Biasanya ini untuk pegawai tetap. Nah, penghasilan ya berupa gaji dan penghasilan yang melekat pada gaji. Nah, penghasilan yang melekat pada gaji itu berupa tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kedua itu ada penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur berupa contohnya itu adalah jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, dan premi tahunan. Yang ketiga adalah upah. Upah itu meliputi ada upah harian, ada upah mingguan, ada upah satuan, dan upah borongan. Yang keempat, uang pensiun, tabungan hari tua, tunjangan hari tua, dan uang pesangon. Yang kelima, berupa honor, honorarium atau uang saku, uang imbalan, atau uang penghargaan, komisi, dan sebagainya. Yang keenam, imbalan kepada tenaga ahli, dan yang terakhir itu adalah imbalan lain. Misalnya pengawas, ada peserta kepanitiaan, moderator, pengajar, serta peserta pelatihan. Nah, yang bukan, yang termasuk dalam objek PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21 itu contohnya adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi, termasuk di sini asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi diguna, dan beasiswa. Yang kedua itu penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh BP atau pemerintah kepada wajib pajak. Nah, yang ketiga itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat adalah zakat, yang terakhir adalah beasiswa. Nah, dalam pemotongan PPh 21 itu ada beberapa ya, ada 5 yang diberi wewenang untuk memotong PPh 21. Yaitu pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu yang dimaksud adalah pemilik dari perusahaan atau lembaga atau badan. Yang kedua itu adalah bendaharawan pemerintah. Jadi ini bendahara yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang ketiga itu adalah dana pensiun atau badan yang membayarkan dana pensiun. Yang keempat badan yang membayarkan honorarium, dan yang kelima penyelenggara kegiatan.
Namun demikian ada juga yang bukan sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, siapa saja yang bukan pemotong PPh pasal 21? Yang bukan pemotong itu adalah contohnya itu Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua itu adalah negara organisasi internasional, dan yang ketiga itu pemberi kerja. Pemberi kerja orang pribadi yang semata-mata hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi contohnya di sini adalah asisten rumah tangga. Di dalam perhitungan PPh pasal 21 ada istilahnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu berkaitan dengan tanggungan. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu adalah penghasilan yang dikurangi dengan potongan, ya, ada potongan atau PTKP itu didapatkan dari penghasilan neto, ya, penghasilan neto, kemudian dikurangi PTKP, di mana PTKP itu merupakan potongan, ya, yang diberikan kepada wajib pajak. Nah, untuk menentukan PTKP itu berkaitan dengan status dari wajib pajak itu. Nah, untuk menentukan status wajib pajak itu berkaitan dengan berapa jumlah tanggungannya. Nah, untuk menentukan berapa besar tanggungan dari setiap wajib pajak itu ada istilah sedara dan semenda. Nah, siapa saja yang masuk dalam kategori sedara dan semenda dalam perpajakan? Di dalam perpajakan, bahwa yang masuk dalam kategori sedara itu adalah satu langkah atau satu derajat di atas dari wajib pajak itu sendiri. Berarti itu adalah ayah atau ibu. Yang kedua, itu satu derajat ke samping, yaitu saudara kandung. Yang ketiga itu satu derajat ke bawah, yaitu termasuk di situ adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Wajib pajak itu juga bisa menanggung, ada istilahnya adalah semenda. Semenda itu adalah hubungan kekeluargaan atau kekerabatan karena adanya pernikahan. Jadi wajib pajak itu bisa menanggung saudara atau mertua, saudara ipar ya istilahnya, atau mertua, dan bisa juga anak kandung, ya, anak tiri istilahnya, dari jika menikah dengan pasangan yang memiliki anak bawaan istilahnya, ya. Untuk PPh formatnya, ya, bahwa untuk menghitung PPh 21 dan 26 itu, ya, itu adalah subjeknya itu berupa gaji, honor, upah, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaannya, sehubungan dengan jasa dilakukan, dan sehubungan dengan kegiatan dilakukan orang-orang pribadi. Subjeknya itu adalah ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu akan dikenakan PPh pasal 21, sedangkan subjek pajak luar negeri itu akan dikenakan PPh pasal 26. Penghasilan, ya, yang terkait dengan gaji, upah, honor, tunjangan, pembayaran lain, dan nama dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi, ya, orang pribadi apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing, itu sehubungan dengan pekerjaannya, jasa, atau kegiatannya, itu akan dipotong PPh. Selain itu, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak itu berarti dihitung dari penghasilan neto dalam 1 tahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu, ya, berkaitan tadi dengan daftar tanggungan atau status dari wajib pajak. Kalau ukuran PTKP, ya, untuk yang berlaku saat ini bahwa setiap wajib pajak itu akan menanggung dirinya sendiri, ya, akan menanggung dirinya sendiri dengan total itu sebesar 54 juta. Selain itu berarti bisa menanggung, ya, menanggung maksimal 3 tanggungan dengan rincian sebagai berikut. Bahwa wajib pajak itu akan menanggung dirinya sendiri sebesar 54 juta. Yang kedua itu ketika dia berstatus kawin itu ada tanggungan lagi atau potongan lagi sebesar 4,5 juta dan maksimal bisa menanggung 3. Nah, siapa tadi yang bisa ditanggung? Ya, itu tadi yang sedara dan semenda. Sedara dan semenda itu bahwa 1 derajat ke atas orang tua, ayah ibu, yang kedua 1 derajat ke samping saudara kandung, dan 1 derajat ke bawah itu anak angkat dan anak tiri. Dan yang semenda berarti bisa menanggung mertua, menanggung 1 derajat ke samping lagi ipar, dan 1 derajat ke bawah itu anak tiri jika
memiliki anak tiri, dengan ketentuan bahwa yang masuk dalam daftar tanggungan itu ada 3 indikatornya atau 3 kriteria. Pertama itu bahwa wajib pajak itu tinggal serumah dengan yang masuk tanggungan. Yang kedua itu belum memiliki penghasilan, dan yang ketiga belum menikah. Jika salah satu dari ketiga indikator tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai, otomatis itu tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar tanggungan atau masuk dalam kategori penghasilan tidak kena pajak. Pada slide ini kita akan melihat ini ya, penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita melihat bahwa PTKP setiap wajib pajak itu, bahwa setiap wajib pajak itu akan menanggung dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan PTKP wanita untuk suami istri yang berpenghasilan? Untuk suami istri yang berpenghasilan itu masing-masing ada menanggung diri sendiri itu sebesar 54 juta. Ketika ada suami dan istri yang berpenghasilan, maka suami itu akan menanggung dirinya sendiri dan menanggung ada potongan untuk pernikahan sebesar 4,5 dan menanggung maksimal 3 tanggungan. Sedangkan untuk PTKP istri ya, karena suami sudah menanggung tadi untuk tanggungan, maka otomatis untuk PTKP wanita yang berpenghasilan dan sudah menikah itu adalah statusnya itu tidak kawin, ya, atau hanya menanggung dirinya sendiri itu sebesar 54 juta. Untuk PTKP karyawati atau wanita yang berpenghasilan, PTKP wanita yang berpenghasilan ya, jadi ada 3 pemberlakuannya. Untuk PTKP karyawati yang statusnya kawin, untuk wanita yang statusnya kawin itu dan berpenghasilan, maka status perpajakannya itu adalah tidak kawin, berarti hanya menanggung diri sendiri, jadi otomatis potongannya itu hanya sebesar 54 juta. Yang kedua, ya, untuk wanita yang berpenghasilan dan suami tidak berpenghasilan. Nah, khusus untuk wanita berpenghasilan dan suami tidak berpenghasilan, maka statusnya adalah kawin dan bisa menanggung maksimal 3. Dengan ketentuan bahwa dia bisa status menanggung itu dengan ketentuan bahwa ada keterangan dari pemerintah setempat bahwa suami tidak berpenghasilan. Dan yang ketiga itu PTKP wanita yang tidak kawin dan berpenghasilan, ya, jadi dia lagi tidak kawin tapi memiliki penghasilan, berarti bisa menanggung diri sendiri dan bisa menanggung maksimal 3. Bagaimana rinciannya? Nah, untuk menentukan berapa rincian ya, untuk wanita ya, wanita kawin dan berpenghasilan dan suami berpenghasilan, otomatis untuk status ini ya, untuk status ini, maka dia adalah statusnya tidak kawin ya, tidak kawin dan hanya menanggung dirinya sendiri itu sebesar 54 juta. Jadi untuk status wanita yang berpenghasilan dan suami berpenghasilan, maka statusnya adalah tidak kawin. Berarti dia hanya bisa menanggung diri sendiri dengan total potongan PTKP itu sebesar 54 juta. Nah, untuk wanita yang berpenghasilan dan suami tidak berpenghasilan, berarti statusnya ini adalah kawin, ya, kawin dan bisa menanggung 3. Jadi untuk menghitung PTKP-nya berarti ada potongan untuk WP-nya ini sebesar 54 juta, ya, 54 juta. Kemudian dia ada statusnya kawin, karena suami tidak berpenghasilan, maka otomatis dia statusnya kawin, itu ada potongan lagi sebesar 4.500.000. Dan untuk bisa menanggung maksimal 3. Jadi bisa menanggung maksimal 3, satu orang itu 4,5 juta. Berarti total itu kalau dia menanggung 13,5 juta. Sedangkan untuk wanita yang tidak berpenghasilan tapi tidak kawin itu berarti dia statusnya tidak kawin. Ini status tidak kawin dan bisa menanggung maksimal 3. Jadi ada potongan untuk diri sendiri itu sebesar 54 juta. Ya, ada potongan sebesar 54 juta. Kemudian bisa menanggung maksimal 3. Maksimal 3 berarti totalnya itu 13.500.000. Baik, saya lanjut kembali ya. Tarif progresif.
Jadi tarif progresif itu biasa dikenal dengan tarif PPh pasal 17. Jadi tarif progresif ini biasanya digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 untuk yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, lapisan dalam perhitungan tarif progresif ini ada 4, yaitu bahwa ketika penghasilannya dari 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Penghasilan di atas 250 sampai 500 itu sebesar 25%, dan penghasilan di atas 500 juta itu tarifnya adalah 30%. Tarif progresif ini juga biasa dikenal dengan tarif PPh pasal 17. Jadi ini diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sekarang kita masuk ke PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini adalah penghasilan atau yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing. Yang manakah dalam termasuk objeknya ini, ya, objeknya sama, penghasilan, berarti penghasilan baik berupa gaji, upah, honor, dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi warga negara asing, ya, yang diperoleh dari Indonesia. Nah, berapakah besaran tarifnya? Bahwa untuk menghitung PPh pasal 26 ini yaitu menggunakan tarif tunggal atau sebesar 20% dari penghasilan bruto. Jadi dia agak lebih gampang. Nah, cuma ada ketentuan bahwa untuk orang asing yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari itu akan dikenakan PPh pasal 26. Namun ketika dia tinggal lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak itu, otomatis dia akan diberlakukan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif PPh pasal 17. Baik, itulah pemaparan terkait dengan pembahasan hari ini yang membahas tentang PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26. Dan untuk evaluasinya, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Saya persilakan ya yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kalau misalkan sudah cerai nih Bu, tapi memiliki 2 orang anak, masing-masing 1 orang anak ikut di ayahnya sama ibunya, Ibu. Bagaimana tanggungannya? Oke, baik. Terkait dengan tanggungan ya, sebagaimana ketentuan bahwa ada kriteria yang bisa menjadi tanggungan itu kan ada istilahnya sedara dan semenda. Sedara itu berarti kita mengambil 1 garis lurus ke atas, berarti ayah ibu, 1 derajat ke samping, ya berarti saudara kandung, dan 1 derajat ke bawah itu termasuk anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Nah, bagaimana ketika masing-masing ya, anggaplah suami istri masing-masing membawa anak, atau dalam pernikahan mereka memiliki anak lebih dahulu baru menikah, istilahnya orang yang pernah menikah sebelumnya dan masing-masing memiliki anak bawaan. Nah, bagaimana perlakuannya di dalam perpajakan? Sama, tetap ya, bahwa dalam ketentuan perpajakan itu yang bisa menjadi tanggungan itu kan maksimal 3, baik dia anak tiri atau anak kandung. Jadi sisa, anggaplah suami memiliki 2 anak bawaan, istri juga memiliki 2 anak bawaan. Tetapi ya di dalam pajakan maksimal 3, jadi dipilih saja. Ini kan jumlah anak-anaknya 4. Berarti maksimal yang bisa masuk dalam tanggungan itu hanya 3 saja. Jadi mungkin yang 1 tidak bisa masuk. Tapi kan ada indikatornya atau ketentuan di dalam yang mana yang bisa masuk dalam tanggungan. Yang bisa masuk dalam tanggungan itu kan kriterianya bahwa dia harus tinggal 1 atap dengan wajib pajaknya. Yang kedua itu belum menikah, dan yang ketiga itu tidak memiliki penghasilan. Nah, bagaimana jika ketiga-tiganya tidak memenuhi syarat itu? Berarti meskipun keempat atau anak bawaan dari masing-masing itu memiliki syarat dari ketiga itu, tetapi tidak bisa dimasukkan seluruhnya karena maksimal hanya 3 tanggungan. Saya kira itu, Andi Fiona. Yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan bagaimana terkait dengan materi PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26? Nah, kira-kira ya menurut kalian apa masih ingat, apakah yang membedakan antara subjek
wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya dengan subjek pajak wajib pajak luar negeri. Adakah persamaannya di dalam pelaporan pajak penghasilannya? Sama, Ibu. Sama. Kalau yang lain ada yang berbeda jawabannya dengan Andi Fiona? Kalau warga negara kan bisa wajib pajak itu Bu, kalau warga negara warga negara Indonesia, terus warga negara asing itu Bu bisa dikenakan wajib pajak PPh 21 jika melewati dari 183 hari sudah menetap di Indonesia, tapi kalau belum sampai 183 hari Bu, menurut saya itu bisa dipajak PPh 26 kalau tidak salah Bu. Oke, baik. Ya, jadi apa yang membedakan antara perlakuan wajib pajak asing dengan wajib pajak warga negara Indonesia? Jadi yang membedakan itu berarti jika dia berstatus WNA, ya, warga negara asing, otomatis dia dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% dari penghasilan bruto. Tetapi jika dia statusnya sebagai warga negara Indonesia, berarti dikenakan tarif progresif. Nah, adakah yang masih mengingat berapa kisaran terkait dengan tarif progresif itu? Silakan. Saya Bu. Iya, Dea. 5% 0 sampai 50 juta itu Bu, lapisan pertama 0 sampai 50 juta itu 5%. 250 sampai 50 juta, lapisan kedua 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Lapisan ketiga itu 250 juta sampai 500 juta 25%, dan 500 juta ke atas 30%. Oke, baik. Kalau saya mau bertanya terkait dengan status ya, status wajib pajak. Nah, saya mau bertanya terkait dengan wanita yang berpenghasilan atau karyawati. Itu kan ada 3 perlakuannya. Bagaimanakah status wanita yang berpenghasilan dan suami berpenghasilan? Dan yang kedua, bagaimana status wanita yang berpenghasilan dan suami tidak berpenghasilan? Dan yang ketiga itu, bagaimanakah status wanita yang tidak tidak berkeluarga, istilahnya tidak kawin tapi berpenghasilan? Bagaimana statusnya dan berapa yang bisa masuk tanggungannya? Kalau yang suami bekerja, istri yang pertama suami bekerja, istri bekerja, maka status suami itu kawin dengan tanggungan, sedangkan istri itu Ibu statusnya tidak kawin karena sudah ditanggung oleh suami. Yang kedua itu istri bekerja, suami tidak bekerja, maka statusnya kawin, tapi karena dia sebagai kepala keluarga. Yang kedua Ibu, iya. Yang ketiga, status tidak. Yang kedua Ibu, iya. Bagaimana? Apakah dia bisa menanggung? Anggaplah wanita yang berpenghasilan, suami tidak berpenghasilan. Itu tadi kan Fiona mengatakan bahwa statusnya adalah kawin. Nah, apakah dia juga bisa menanggung selain dari menanggung suaminya? Bisa Ibu, karena dia di sini sebagai kepala keluarga. Nah, berapa maksimal yang bisa ditanggung? 3 Ibu. 3. Oke, nah yang status ketiga, bagaimana status yang ketiga ketika wanita yang belum kawin tetapi berpenghasilan? Statusnya itu Ibu tidak kawin, bisa menanggung 3 maksimal tanggungan. Ya, maksimal 3 tanggungan. Baik. Ya, jadi perlakuan atau status PTKP untuk wanita ya, itu ada 3 perlakuannya. Pertama itu bahwa ketika wanita itu berpenghasilan dan suami berpenghasilan, seperti tadi jawabannya Fiona, bahwa wanita berpenghasilan dan suami berpenghasilan, maka status istri itu adalah tidak kawin. Tidak kawin dan 0 tanggungan. Kenapa bisa demikian? Karena status perkawinan itu sudah melekat ke suami dan tanggungan itu sudah melekat juga ke wajib pajak suami. Nah, bagaimana ketika suami tidak berpenghasilan sedangkan istri berpenghasilan? Maka otomatis status perkawinan itu melekat ke istri. Jadi istri selain menanggung dirinya sendiri, berarti juga bisa menanggung maksimal 3, ya. Dan perkawinan itu melekat ke istri. Dan yang ketiga itu adalah status wanita yang berpenghasilan tapi tidak kawin, ya. Wanita yang tidak kawin juga bisa menanggung maksimal 3, berarti menanggung dirinya sendiri. Itu potongannya juga sama ya dengan status tidak kawin dan kawin, itu sebesar 54 juta dan bisa menanggung maksimal 3. Nah, siapa yang bisa ditanggung? Berarti bisa menanggung ayah dan ibu dan saudara kandung. Tapi tadi sama tadi bahwa yang masuk dalam tanggungan itu ada 3 ketentuannya: tidak berpenghasilan, belum kawin, dan
tinggal satu atap, atau dengan kata lain bahwa dia masuk dalam daftar KK dari wajib pajak itu sendiri. Itulah tadi pembahasan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, terlebih kepada saya pribadi, dan adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.